Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para bapak kiai, khususipun panjenenganipun Bapak Kiai Warsidi lan sedaya jamaah Masjid Babu Sofa ingkang berbahagia, yang mugi-mugi dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sesarengan panjataken rasa syukur dumateng sadaya Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita wonten ing dalu menika saged makempal biarpun agak berkurang jamaahipun sebab wonten acara-acara, wonten kampung-kampung, wonten RT-RT, acara 17-an memperingati hari 17 Agustus 1445. Sampun 81 tahun kita merdeka. Alhamdulillah. Negara kita sudah 81 tahun, alhamdulillah masih bertahan merdeka, tidak ada penjajahan dari mana-mana. Ini patut kita syukuri. Makanya di kampung-kampung biasanya malam 17 itu banyak yang mengadakan tasyakuran, membuat berkat-berkat, ambeng-ambeng untuk bersama-sama didoakan dalam rangka tasyakuran. Yang kedua, sholawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dikenal, diakui sebagai umatnya, dan berharap besok di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Karena tidak ada satu nabi pun yang berhak memberi syafaat kepada umatnya selain beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini termasuk umat yang terakhir yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Ratib Arifai, sholawat Nabi Masjid Babu Sofa yang dirahmati Allah. Marilah kita ini sebagai ciptaan Allah, sebagai makhluk Allah, kita diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baik makhluk. Jadi makhluk Allah itu banyak, ada binatang, termasuk semua yang diberi nyawa, diberi kehidupan, itu semua makhluk Allah, termasuk yang ada di lautan, di daratan, dan termasuk kita sebagai manusia. Dan manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Karena apa? Di samping manusia ini diberi hawa nafsu, diberi akal, ini juga diberi akal. Jadi kalau selain manusia, ciptaan Allah yang lain seperti monyet, seperti kucing, seperti anjing, seperti babi dan lain sebagainya, itu hanya diberi nafsu tapi tidak diberi akal. Artinya dia juga
seperti makhluk-makhluk yang lain, makan, minum, tidur, ya, dan lakukan hubungan antar jenis. Antar jenis itu artinya ada laki-laki, ada perempuan. Dan dia karena tidak punya akal, tidak malu-malu. Kadang-kadang di depan juragannya ada kucing laki-laki dan kucing perempuan ini ya bermain di depan juragannya tidak malu karena dia mempunyai nafsu tapi tidak mempunyai akal. Ada ayam juga gitu, kadang-kadang kalau sudah bernafsu dimanapun ayam perempuan itu diburu sampai naik-naik ke rumah, naik-naik kemana, ya ini terus diburu. Ini karena apa? Dia punya nafsu tapi tidak punya akal, ya. Tapi kalau manusia, alhamdulillah kita sebagai manusia diberi nafsu dan diberi akal oleh Allah SWT, ya. Karena dengan akal itu manusia bisa mencerna apa yang jelek dan apa yang baik. Tapi kalau akalnya sudah hilang, ya sama saja manusia itu juga sama dengan binatang yang lain. Contohnya kalau orang tidak punya akal, akalnya hilang. Karena apa? Karena dibuat sendiri. Kadang-kadang dia minum minuman keras, mabuk-mabukan. Ini akalnya akhirnya hilang. Nah, dia berbuat semaunya karena tidak punya akalnya dihilangkan dengan pengaruh-pengaruh minuman keras tadi atau pengaruh-pengaruh zat-zat yang mengandung bisa merusak akal, antara lain narkotika atau pil-pil yang dilarang oleh baik agama maupun pemerintah. Ini kadang-kadang masih ada anak-anak muda yang mengkonsumsi baik itu narkoba atau narkotika atau sejenisnya. Nah, ini jangan diterus-teruskan ya, karena itu merusak akal manusia. Ya, ada contoh kemarin di beberapa kota itu ada orang yang mabuk, ya, akhirnya dia berbuat nekat, yaitu masuk ke rumah orang yang sendirian, orang perempuan. Akhirnya orang perempuan diruda paksa istilahnya, akhirnya menjerit, akhirnya dibunuh. Nah ini kan karena akalnya tidak berfungsi, akhirnya dia berbuat sebejat itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi marilah kita jaga akal kita, pikiran kita, jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang akalnya tidak berfungsi. Para bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, digambarkan oleh Kiai Hasan Basri, manusia itu digambarkan ada 3 golongan. Yang pertama, manusia itu digolongkan seperti makanan dan minuman. Dengan tahu makanan dan minuman itu adalah termasuk gambaran seperti manusia. Manusia yang pertama ini adalah sangat dibutuhkan. Karena apa? Manusia ini setiap hari makan, minum, ya, selalu mencari makanan, mencari minuman. Karena kalau tidak minum pasti dehidrasi. Kalau tidak makan pasti kelaparan. Nah, ini. Jadi manusia yang pertama diumpamakan atau digambarkan seperti makanan dan minuman, selalu dicari oleh manusia. Makanya kita ini harus memposisikan diri kita sebagai makanan dan minuman, seperti orang-orang yang penting, ya. Orang yang penting ini adalah diumpamakan sebagai makanan dan minuman. Para kiai, para pejabat, ya, ini termasuk selalu dicari, ya. Kalau pejabat dinas kedudukan ini selalu dicari untuk membuatkan akte kelahiran, membuat KTP dan lain sebagainya. Kalau bapak kiai ini selalu dicari oleh orang, disuruh mendoakan pas ada orang meninggal, disuruh mendoakan
pas ada khitanan disuruh mendoakan, pas ada pernikahan, ya pokoknya selalu dicari orang-orang yang seperti makan dan minuman ini. Terus yang kedua diumpamakan oleh Syekh Hasan Basri ini, orang ini seperti seperti obat, ya, seperti obat. Jadi jarang-jarang dicari kalau orangnya itu tidak sakit. Ya. Jadi kalau sakit baru mencari obat. Umpamanya kita sakit kepala, kita mencari obat apa yang umum, bodrek umpamanya. Atau kita sakit gigi mencari obat yang biasanya dibuat sakit gigi. Umpama kita sakit perut, nah ini mencari obat sakit perut atau proma. Tapi jarang-jarang dicari, tidak setiap saat. Ya. Jadi orang yang seperti obat ini tidak setiap hari digunakan, tapi sewaktu-waktu, ya mungkin waktu sakit saja dicari orang itu. Terus yang ketiga, orang diumpamakan sebagai digambarkan seperti penyakit. Jadi orang-orang yang gambaran seperti penyakit ini selalu dijauhi oleh manusia, dijauhi oleh orang-orang. Karena apa? Dia selalu membuat onar, namanya di kampung dia membuat onar, atau di mana-mana dia membuat onar. Ini gambaran seperti penyakit. Dia tidak disenangi oleh orang banyak. Ada yang senang dengan penyakit ibu-ibu, mboten nggih? Mboten. Jadi penyakit itu sudah sampai aku loro cacah ngene iki. Ya loro gak iso kegiatan, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi kita ini setiap hari berdoa supaya minta diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan ya bisa aktivitas. Kalau orang sakit tidak bisa kemana-mana. Tapi itu juga tidak lepas dari setiap hari kita mungkin ada salah satu kita yang sakit. Jadi manusia ini marilah kita seperti makanan dan minuman tadi, ya, yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang lain. Jangan sampai kita seperti obat, ya, atau seperti penyakit. Nah ini jarang-jarang dibutuhkan, malah dijauhi oleh orang. Baiklah, kita bacakan Rasulullah SAW bersabda. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah manusia yang paling baik? Jadi manusia itu yang baik itu ditanyakan pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, manusia yang paling baik adalah orang yang paling rajin membaca Al-Quran. Yang pertama, jadi orang yang paling rajin membaca Al-Quran di antara manusia itu adalah orang yang terbaik. Makanya kalau punya Al-Quran, Bapak Ibu di rumah ini harus selalu dibaca. Setiap hari harus dibaca, jangan hanya pas Ramadan saja. Setiap hari mungkin kita buka 1 lembar, 2 lembar, atau 1 halaman, 2 halaman, ataupun lebih lah ini. Karena sabda Rasulullah, orang yang paling baik adalah termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang paling sering memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini agak sulit ya ini ya. Karena zaman sekarang ini kalau ada orang berbuat jelek, ya, ini kita nasihati malah kita dikasari, ya, dilawan. Urusan aku dewi loh, nek apa aku berbuat ini karepku dhewe dosa tanggung dewi.
biasanya begitu. Jadi kalau yang ketiga ini memang adalah biasanya tugas-tugas daripada aparat pemerintahan. Mungkin yang bertindak mungkar ini biasanya ditangani oleh bapak polisi atau pejabat yang lain. Serta yang paling sering menyambung tali silaturahim. Nah ini. Yang terakhir adalah orang yang paling baik adalah orang yang selalu menyambung, yang sering menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu artinya ya kita sering dolan ke mertua, sering dolan ke saudara. Pamannya nggak bisa 1 bulan sekali, ya paling enggak ya pas hari raya lah kita silaturahim. Syukur-syukur nih ada kesempatan tidak hanya hari raya tapi bulan-bulan tertentu kita sambangi. Atau tidak saudara tapi teman-teman yang akrab, yang baik. Nah, ini kita sambangi, kita silaturahimi. Supaya apa? Supaya kita antar teman, antar saudara ini ada jalinan silaturahim. Jangan sampai kita memutus hubungan silaturahim ini. Karena diantara orang-orang yang akan dimasukkan neraka adalah orang-orang yang memutus hubungan persaudaraan, apalagi saudara kandung, apalagi saudara sepupu, atau apalagi saudara ya. Jadi jangan sampai kita memutus hubungan antar keluarga. Orang tak akoni jadi dulurku kowe, jangan begitu ya. Karena itu adalah termasuk tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang putus silaturahim ini nanti kalau sampai meninggal dia tidak menyambung silaturahimnya, dia akan ditempatkan tempat yang neraka. Jadi jangan sampai kita memutus silaturahim. Baiklah, berikut kita bacakan surat At-Tin ya. Ini termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah, waturi sinin, demi gunung Sinai, wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita sebagai manusia harus banyak bersyukur pada Allah karena kita diciptakan dalam posisi atau sebagai makhluk yang sebaik-baik makhluk. Summa radadnahu asfalas safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya, jadi manusia ini kalau sudah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, dia juga akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Ya, karena manusia itu kalau sudah tua, itu artinya umur 60, umur 70, umur 80, ini seakan-akan sudah pikun gitu. Jadi ingatannya sudah pikun. Ya, jadi manusia itu ya ada jamaah. Saya di Darussalam itu kemarin Jumat itu berak di masjid. Sampai pas Jumatan itu berak di masjid pas di tengah-tengah masjid. Karena apa? Dia sudah tua, umurnya sudah hampir 80. Terus ditanya, "Loh, Pak, jenengan tadi kok sampai berak itu karena makannya kebanyakan atau makan sambal kepedesan?" Sopo sing aku ora sing masjid kok. Jadi lupa ya, tidak ingat bahwa dia berbuat begitu. Sampai mantunya itu membersihkan masjidnya. Terus tentang orang yang
direndahkan serendahnya oleh Allah itu sebabnya turun ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Ufi dari Ibnu Abbas yang berkata, ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang di zaman Rasulullah yang dipanjangkan umurnya hingga menjadi pikun. Jadi orang itu menjadi pikun kalau sudah panjang umurnya. Makanya dianjurkan kalau supaya tidak pikun, ini ada resepnya. Para kiai memberi resep itu sering-sering membaca Al-Quran. Nah, ini mulai sekarang umur 60, umur 65 sampai 70 ini kalau sering membaca Al-Quran ini insya Allah tidak pikun selamanya sampai dia meninggal. Nah, jadi mohon dicermati, diamalkan ya. Mulai sekarang biarpun gradul istilahnya ya. Pamane aku maca ora iso apik ora iso fasih pamane ya. Ya enggak apa-apa, sebisa-bisanya itu semampunya ya. Atau kalau perlu ya jaluk ulang putune lah, nggih putune sing sekolah TPA sing pinter ngaji dijaruk iki apa nduk watane itu akan menghilangkan pikun termasuk ya, menghilangkan pikun. Jadi kalau orang sering baca Al-Quran ini ingatannya tidak akan pikun ya. Atau orang-orang lalu bertanya tentang perkataan dan perbuatan mereka ketika pikiran mereka telah tidak berfungsi lagi. Allah lalu menerangkan bahwa mereka mendapat pemaafan. Artinya mereka hanya diganjar dari apa yang mereka kerjakan ketika pikiran mereka masih sehat dan baik. Nah, inilah kemurahan dari Allah bahwa orang yang berbuat, orang yang pikun berbuat itu tidak dihitung artinya. Yang dihitung adalah waktu dia masih sehat segar bugar. Berikutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Inilah janji Allah bahwa orang yang beriman dan melakukan kebajikan akan diberi pahala yang tidak putus-putusnya. Berikutnya ayat yang ke-7, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelahnya adanya keterangan-keterangan itu. Ya, jadi orang-orang yang mengingkari atas perintah Allah ini adalah orang-orang yang akan diganjar neraka oleh Allah. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Ya, jadi orang-orang yang mengingkari ini akan dimasukkan ke neraka, tapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dia akan diberi pahala yang tidak terputus-putus sampai dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh, sehingga kita digolongkan orang-orang atau umatnya Rasulullah yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberikan tetap iman Islam, diberikan istiqomah, diberikan panjang umur dan tidak pikun ya. Yang penting itu tidak pikun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita doa, kita baca Al-Fatihah untuk para syuhada, para pejuang yang telah mendahului kita, karena ini adalah peringatan 17 Agustus. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani wal muslimin ila syuhada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الحنيف القدر وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغائب وحسن الخواتم وتستسقى ما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كرم خاتم ونفس بعد كل منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma inna nas'aluka min hamil hazan wa na'udzubika min al-jibal kasal wa na'udzubika min al-jumla bukhal وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.